Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudaraku, puji nama Tuhan. Kembali berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang dikhususkan bagi kalangan kaum Kristiani. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, kali ini kita akan belajar tentang salah satu tokoh Alkitab yang bernama Titikus. Titikus merupakan salah satu tokoh Alkitab yang mungkin tidak mendapat pengakuan yang semestinya. Titikus memang hanya muncul 5 kali dalam Perjanjian Baru, tetapi kontribusinya sangat layak untuk dicermati. Kita menjumpai bagaimana dia pertama kali ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 4 pada saat perjalanan misi Paulus yang ketiga. Ia disebutkan sebagai salah satu teman Paulus dalam perjalanan dari Korintus ke Yerusalem untuk menyampaikan sumbangan kepada gereja ke tempat itu. Saudara bisa bandingkan di dalam kitab Roma pasal 15 ayat 25 sampai 26. Kita mengetahui bahwa Titikus berasal dari Asia atau yang sekarang dikenal dengan sebutan Asia Kecil. Ia dikenal sebagai saudara yang dikasihi Paulus dan pelayan yang setia. Di Kolose pasal 4 ayat 7, ia disebutkan sebagai hamba yang setia dan rekan hamba yang menemani Paulus selama masa penahanannya yang pertama di Roma. Dia diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan surat-surat Paulus ke komunitas di Efesus dan Kolose, serta membawa informasi mengenai rasul itu kepada jemaat-jemaat tersebut. Titikus akan memberitahukan kamu semua kabar tentang aku. Aku mengirimnya kepadamu dengan maksud tertentu agar kamu mengetahui keadaan kami dan supaya ia dapat menghibur hatimu. Dorongan juga disebutkan sebagai bagian dari pelayanan Titikus dalam surat Efesus pasal 6 ayat 22. Dalam perjalanan ke Kolose, Titikus bersama Onesimus, mantan budak yang kembali ke Filemon. Tanpa keraguan, Titikus disebut sebagai sahabat dekat Paulus, menekankan pentingnya kasih karunia dalam menerima Onesimus kembali ke rumah. Paulus berencana mengirim Titikus atau orang lain ke Kreta agar Titus bisa mengunjungi Paulus. Selanjutnya ia menemani Paulus di Roma selama penahanan kedua rasul tersebut di Roma. Dan Paulus mengutusnya ke Efesus untuk membebaskan Timotius agar dapat berkunjung di Kreta dan Efesus. Ia berfungsi sebagai pendeta sementara, menggantikan Titus dan Timotius. Terdapat seorang pengikut yang namanya tidak disebut dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 22, yang dijelaskan sebagai saudara yang telah berulang kali menunjukkan semangatnya kepada kami dalam berbagai hal, dan kini semakin bersemangat karena keyakinannya yang kuat kepada kalian. Banyak pengamat berpendapat bahwa ini merujuk pada Titikus. Deskripsi itu sepertinya sesuai. Meskipun kita mungkin tidak mengenal Titikus dengan baik, informasi yang kita miliki tentangnya sangat menarik dan layak untuk dipercaya. Serta kesemuanya itu patut untuk dipuji. Titikus merupakan seorang utusan yang dapat diandalkan, pengkhotbah yang setia, sahabat yang setia. Paulus memiliki keyakinan yang tinggi terhadapnya, mengirimnya untuk menyelesaikan tugas-tugas krusial. Titikus memang memiliki kelebihan untuk membantu dalam berbagai keadaan, memberikan semangat kepada orang-orang yang dilayaninya. Ia jelas menunjukkan sifat yang seharusnya dimiliki oleh semua penatua gereja. Ia harus tetap berpegang pada ajaran yang dapat diandalkan, sebagaimana yang diajarkan, agar dapat menguatkan orang lain dengan ajaran yang benar dan menentang mereka yang berlawanan. Informasi keberadaan seorang hamba yang setia ini tidak terlalu banyak di dalam tulisan-tulisan Paulus, tetapi kita patut bersyukur karena keberadaan Titikus meninggalkan sesuatu hal yang patut kita teladani di dalam kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetap bersemangat dan rendah hati di dalam melayani siapapun orang yang Tuhan percayakan untuk kita layani.
sebagaimana Titikus yang dipanggil melayani hingga sampai akhir dia dipanggil dalam pangkuan Bapak Abraham. Dia tetap setia dalam segala kondisi hidup. Demikian juga kita tetap harus setia dalam segala kondisi hidup yang kita hadapi. Pekabaran Injil tidaklah mudah, pekabaran Injil tidaklah hal yang menyenangkan, tetapi banyak hal-hal lika-liku yang perlu kita hadapi. Namun kata setia itu akan terbukti ketika kita menyelesaikan segala sesuatunya sampai pada kesudahannya. Untuk itu saudara, mari kita teladani sikap hamba yang setia ini. Kiranya kasih anugerah Allah tercurah dalam kehidupan kita dari dulu, sekarang, hingga sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati.